Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame sekarang tentang ijazah Bapak Joko Widodo, yang tentunya di dalamnya itu akan ada yang menggugat dan penggugat. Itu dalam fikih ada, dalam fikih masalah ini ada. Modin mana yang benar itu, yang asli atau yang palsu? Ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Kang Nurdin tidak tahu, sama sekali Kang Nurdin tidak tahu itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang politik dalam masalah ini, tentunya kedua belah pihaknya akan mati-matian itu untuk menang, bagaimanapun itu caranya. Itu kalau berbicara politik. Tetapi Kang Nurdin dalam kesempatan ini akan berbicara seperti ini. Kita doakan semoga yang punya ijazah, yang tidak punya ijazah, yang sampai S1, S2, S3, yang tidak ada kesempatan untuk kuliah, mungkin faktor ekonomi, mungkin membiayai itu adiknya atau orang tuanya, banyak pertimbangan, banyak alasan, banyak itu yang harus dipertimbangkan tentunya. Kang Nurdin paham masalah itu. Tetapi yang pada intinya semoga apapun itu profesinya, yang benar, yang baik, yang maslahat, yang tentunya halal di hadapan Allah itu benar, baik, maslahat, kasabnya halal. Kita doakan semuanya, yang berijazah, yang tidak berijazah, itu semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kang Nurdin memberikan tarif sedikit tentang barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, numumul khair, kasratul khairat, al khairul kathir, thubutul khair. Meskipun tentunya di sini masih banyak takrif tentang barokah, tapi yang jelas ketika orang itu dari detik ke detik itu semakin baik, itu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebenaran, kebaikan, kemaslahatan tentunya, maka itu yang dinamakan barokah. Umurnya barokah, ijazahnya barokah. Meskipun ijazah itu bukan ijazah umpamanya kuliahan, cuma sampai tingkat SLTA umpamanya, yang penting itu barokah. Kita perlu ingat dari guru kita, kita bukan sekedar itu kita mencari jumlah, tetapi yang kita cari adalah berkah. Itu kita ingat orang tua kita yang terkadang itu kebanyakan itu pekerjaannya itu tidak tentu, itu tidak jelas. Maksud tidak jelas di sini adalah itu entah tidak 3 juta per bulan, 6 juta per bulan, 12 juta per bulan, enggak. Serabutan, terkadang itu kuli bangunan, itu terkadang itu pekerjaan yang memang harus peras keringat banting tulang, benar-benar capek luar biasa. Tetapi banyak yang pekerjaannya tidak jelas, maksudnya halal tapi gajinya per bulannya entah berapa. Banyak yang menguliahkan anaknya jadi TNI, jadi dokter, jadi orang-orang sukses. Alhamdulillah. Jadi dalam kesempatan ini Kang Nurdin tidak akan menyinggung masalah punya itu ijazah atau tidaknya, tapi yang harus kita pikirkan bagaimana itu kita yang punya ijazah dan tidak punya ijazah, kita itu sejahtera. Bahkan kita bisa menjadi keran rezeki untuk orang lain. Kita membuka lapangan kerja meskipun dimulai dari yang kecil-kecilan. Itu yang harus kita pikirkan. Itu. Jadi Kang Nurdin dalam kesempatan ini tidak ada waktu untuk mengurus urusan orang lain yang ke depannya itu sulit untuk lebih kita keberkah. Gitu kan. Tapi kenapa Kang Nurdin dalam kesempatan ini mengomentari masalah itu yang ada hubungannya, yang ada erat kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi? Kang Nurdin sekali lagi disebutkan, Nurdin itu tidak tahu apakah Pak Jokowi itu punya ijazah atau tidak tahu. Namun yang jelas kita justru harus berpikir cerdas, yang punya ijazah, yang tidak, kita semoga berkah. Kita jangan berlarut-larut dalam masalah ini. Kita secepatnya sejahterakan diri kita, secepatnya kita buka lapangan kerja, secepatnya kita membantu orang lain. Orang tidak akan lupa
terhadap jasa kita. Kang Nurdin itu tahu siapa saja yang berjasa ke Kang Nurdin. Kang Nurdin catat, meskipun sekarang belum bisa, nanti satu saat semoga kesampaian akan balas budi siapapun yang berbuat baik kepada Kang Nurdin, yang menghina Kang Nurdin, yang berbuat jelek, yang berbuat buruk, yang umpamanya mencemarkan nama baik, memfitnah, memboikot embargo. Kang Nurdin akan balas dengan kebaikan. Itu komitmen Kang Nurdin, itu sikap Kang Nurdin. Untuk apa membahas dengan keburukan, dengan kejahatan? Untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan suri tauladan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Balas kejahatan, balas keburukan, balas kenistaan itu dengan kebaikan. Orang berbuat jahat, kita berbuat baik, beda kelas. Itu Kang Nurdin yang tentunya Kang Nurdin akan melakukan seperti itu. Jadi tentang ijazah, Kang Nurdin mengomentari dalam kesempatan ini, lebih baik kita segera sejahterakan diri kita dan sejahterakan orang lain, tentunya dengan secepatnya, meskipun kecil-kecilan dulu. Dimulai dari hal yang paling terkecil, kita menjadi keran rezeki untuk orang lain, kita membuka lapangan kerja secepatnya, karena memang di dalamnya sebetulnya intinya itu. Ini Kang Nurdin bukan penggiringan opini, tapi hanya berbicara lebih ke yang positif saja. Itu bukan Kang Nurdin tidak tahu masalah ini. Tentunya sekali lagi kedua belah pihak akan mati-matian, 1001 macam cara dikeluarkan untuk membela, untuk menang. Itu. Tetapi Kang Nurdin akan berbicara lain dalam kesempatan ini. Justru kita yang punya ijazah harus bisa membuktikan jadi keran rezeki untuk orang lain dan membuka lapangan kerja. Dan yang tidak punya ijazah jangan mau kalah, kita sejahterakan diri kita dan orang lain dengan membuka lapangan-lapangan kerja yang memang sangat dibutuhkan dalam kesempatan ini. Dan kita dibantu juga oleh Bapak Presiden Prabowo, tentunya dengan makan bergizi gratis, mungkin pendidikan gratis, setidaknya pendidikan yang murah, alhamdulillah. Karena kalau kita lihat politik Islam, orang Indonesia pada khususnya sekarang lagi haus, lagi lapar tentang pendidikan, tentang akidah, tentang kebaikan yang terkadang dihalang-halang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang itu menghalang-halang terhadap rakyat Indonesia, terhadap pintar, benar, dan sejahtera. Kita justru mencerdaskan anak bangsa, kita membuka lapangan kerja supaya semuanya sejahtera yang dimulai dari diri kita. Banyak yang harus disampaikan dalam kesempatan Kang Nurdin tentunya, tetapi yang jelas kita mau yang punya ijazah, mau yang tidak punya ijazah, secepatnya kita sejahterakan diri kita dan orang lain dengan membuka lapangan kerja. Dan yang berhubungan dengan itu, semoga Allah ridha dan itu menjadi sebab husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.